Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kakak ucapin terima kasih terlebih dahulu pada kalian semua telah meluangkan waktu untuk mengikuti layanan yang nanti akan kakak berikan. Walaupun kalian merelakan jam pelajaran untuk izin mengikuti kegiatan kakak. Terima kasih sebelumnya kakak ucapkan sekali lagi. Sebelum kakak menjelaskan lebih jauhnya, akan lebih baik kakak perkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama kakak Ayu Andira. Kakak adalah mahasiswi dari Kiai Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, sekarang semester 5. Nah, kakak juga alumni dari SMK Negeri 1 Simpang Limbah. Di sini kakak ingin menjelaskan lebih jauhnya lagi, tapi terlebih dahulu kakak minta ke kalian semuanya untuk masing-masing memperkenalkan diri. Mungkin dari Komarudin, silakan Komar untuk memperkenalkan diri, alamat, nama, alamat, dan dari jurusan apa. Lanjut ke samping Komarudin. Hayati. Oke, lanjut ke Kak Aji Pratama. Hai Eka Aji Pratama. Lanjut ke Atisa. Hai Atisa. Lanjut ke Delima Agustina. Hai Delima. Oke, lanjut ke Salwa. Hai Salwa. Oke, telah selesai sesi perkenalan kita. Masing-masing dari kita sudah kenal masing-masing ya. Pastinya kalian semua sudah kenal masing-masing temannya. Siapa namanya, dari di mana rumahnya. Oke, lanjut. Sebelumnya kakak mau tanya sama kalian. Kalian tahu gak sih apa BK itu? Coba siapa yang tahu, jelaskan. Oke, silakan Delima. Oke, terima kasih Delima. Kasih aplaus untuk teman kita Delima dong. Oke. Nah, selain dari kepanjangan tersebut, Delima tahu gak sih apa arti bimbingan dan konseling itu? Atau teman-teman yang lainnya tahu gak arti dari bimbingan konseling? Gimana? Kira-kira ada yang tahu? Atau mau kakak jelasin aja? Oke, terima kasih kepada Salwa. Kasih aplaus dong kepada teman kita Salwa. Oke, nah sudah dijelaskan Salwa apa sih bimbingan dan konseling itu. Nah, di sini sedikit kalian sudah paham belum apa yang telah disampaikan terhadap apa yang telah disampaikan Salwa tadi? Sudah paham belum? Ada yang belum paham? Eka belum paham ya? Gimana Eka? Kalau belum paham boleh tanyakan ke kakak biar kakak jelasin lagi apa yang dijelaskan oleh Salwa.
Pak Deno kepada siswa yang membutuhkan layanan tersebut untuk menyelesaikan, mengentaskan, dan memberikan pemahaman kepada siswa dari permasalahan itu. Misalnya kalian belum paham tentang apa sih gaya belajar yang sebenarnya cocok untuk saya, Pak, Bu, misalnya. Nah, di situ dikasih pemahaman apa yang cocok dari gaya belajar kalian untuk pengentasan masalah apa yang kalian ingin entaskan. Saya kurang percaya diri nih, Bu. Gimana cara solusi biar saya percaya diri gitu. Jadi fungsi BK itu memberikan solusi dan membantu kalian untuk menemukan pemecahan masalahnya. Sudah paham? Sebatas itu? Oke, baik, kita lanjut. Selanjutnya, kakak ingin memberitahukan dan menjelaskan dalam layanan ini ada asas kesukarelaan, asas keterbukaan, sama asas kerahasiaan. Nah, dari 3 asas tersebut, siapa yang bersedia menyebutkan salah satunya saja? Misalnya Salwa menyebutkan asas keterbukaan itu apa, asas kerahasiaan itu apa, asas kesukarelaan itu apa. Nanti tunjuk tangan saja siapa yang ingin menyebutkan asas-asas tersebut. Oke, silakan Eka. Ayo Eka. Oke, kasih hapus dong sama Eka. Lanjut, siapa lagi yang bersedia untuk menyebutkan asas selanjutnya? Oke, silakan Anissa. Oke, terima kasih Anissa. Kasih hapus dong sama teman kita Anissa. Lanjut, siapa lagi yang bersedia nih? Ayo Komar, asas kerahasiaan. Komarudin bersedia tidak menjelaskan asas kerahasiaan itu apa? Oke, silakan. Oke, terima kasih Komarudin, dan atas dong sama teman kita Komarudin. Oke, kan masing-masing dari kalian sudah menjelaskan dari ketiga asas yang kakak sebutkan tadi. Asas kesukarelaan, keterbukaan, sama asas kerahasiaan. Nah, di sini kakak minta sama kalian semuanya untuk siap menerapkan asas ini dalam layanan kita. Pertama, asas kesukarelaan. Kakak tanya sekali lagi, kira-kira kalian ikhlas atau tidak ikut layanan ini? Rela atau tidak ikut layanan ini, atau secara terpaksa? Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Oke, selanjutnya asas keterbukaan. Kakak minta di antara kita tidak ada yang tertutup, terbuka dan mengungkapkan segenap apa yang ada di dalam pikiran kalian itu, apa yang ingin kalian ungkapkan. Nah, selanjutnya asas kerahasiaan. Di sini kakak minta Komarudin, Yati, Eka Aji Pratama, Atisa, Delima, sama Salwa, dan kakak sendiri sebagai konselornya untuk merahasiakan apapun yang kita bicarakan dan kita bahas di dalam layanan ini. Siap atau tidak nih merahasiakan segenap cerita di dalam layanan ini? Oke, terima kasih. Baik, kalian ikuti kata-kata kakak dan kalian ucapkan kembali. Tolong mic-nya nanti disuarakan ya. Kita sama-sama mengikrarkan kami berjanji akan merahasiakan apapun yang dibahas dalam layanan ini. Oke, terima kasih. Berarti masing-masing dari kita sudah memegang satu janji untuk merahasiakan apapun yang akan dibahas dalam layanan ini. Jadi kakak harap semuanya bisa memegang janji masing-masing. Oke? Oke. Selanjutnya kakak akan menjelaskan tujuan dari layanan kita ini apa. Nah, tujuan layanan kita ini yaitu pertama untuk
menjelaskan tentang masalah yang akan kita bahas, dan kita mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang akan menjadi topik utama dalam pembahasan kita, dan akan diselesaikan secara bersama-sama. Itu tujuan layanannya. Kira-kira bisa dipahami? Oke. Sekarang kakak akan sedikit menjelaskan mungkin sebenarnya di awal tadi aturan-aturan dalam layanan ini. Tapi tidak apa-apa, kakak jelaskan lagi aturannya. Pertama, satu yang berbicara yang menghidupkan mic-nya, yang lain di-unmute, oke? Oke. Nah, bagi yang mohon juga dikondusifkan suasananya, suasana sekitar. Dan kalau ingin mengajukan pertanyaan, acungkan tangannya terlebih dahulu, baru dibuka mic-nya, oke? Oke. Selanjutnya, kakak tanya sekali lagi, kalian sudah paham belum? Dari awal tadi sudah kakak jelaskan tentang BK, kalian sendiri juga yang menjelaskan tentang asas-asasnya dan tujuan dari layanan BK. Kira-kira dari penjelasan tadi ada yang belum paham? Sudah paham semua? Acungkan jari jika sudah paham. Jempol. Oke. Oke, lanjut. Baiklah, ke tahap selanjutnya. Kakak memberikan waktu masing-masing dari kalian untuk menceritakan tentang apa saja permasalahan kalian yang ingin kalian ceritakan. Mulai dari Komarudin. Kepada Komarudin, kakak persilakan. Oke, silakan Komarudin. Gimana Komarudin, siap nggak? Menceritakan yang pertama. Lanjut. Masalah apa lagi kira-kira yang bikin hati Komarudin itu di dalam hati Komarudin itu? Masih ada tidak Komar ceritanya? Apa cuman masalah disiplin saja? Sudah? Oke. Ini kakak mau tanya lagi sekali lagi. Masalah disiplin itu ada di diri Komar atau Komar menceritakan masalah teman-temannya? Oke, berarti Komar peduli terhadap lingkungan ya. Ingin mengentaskan gimana sih teman-teman nih caranya supaya disiplin gitu. Oke, terima kasih Komar. Kita tampung dulu ya Komar ceritanya, kita lanjutkan ke Eka Aji Pratama. Silakan Eka. Eka, gimana, siap tidak? Oke, silakan. Boleh dua-duanya, masalah yang mengganjal di hati dan pikiran Eka Aji Pratama. Oke, masih ada? Oke, terima kasih Eka. Kita tampung dulu ya. Ceritanya kita lanjut ke Atisa. Oke, terima kasih Atisa. Itu saja? Atau masih ada lagi? Oke, kita tampung dulu cerita dari Atisa, Komarudin, sama Eka Aji Pratama. Kita lanjut ke Salwa. Pada Salwa, kakak persilakan. Cerita dari Salwa, cerita tentang permasalahan yang mengganjal di hati dan pikiran Salwa. Selanjutnya kita lanjutkan ke Delima. Oke Delima, silakan. Oke, terima kasih kepada Delima. Apa itu saja yang ingin diungkapkan? Apa masih ada lagi? Oke, kita tampung dulu, kita lanjut ke yang terakhir nih, teman kita yang
Yati. Kakak persilakan untuk mengungkapkan permasalahan apa yang kira-kira mengganjal dalam pikiran dan hati Yati. Oke, sama-sama. Terima kasih juga kepada Yati yang sudah mengungkapkan permasalahan yang mengganjal dalam pikiran dan hatinya. Oke, setelah kakak tampung permasalahannya, permasalahan yang kalian ungkapkan ini berputaran dalam usil, disiplin, usil, terus tadi pergaulan bebas, dan Yati tadi tidak ada tanggung jawab dalam peminjaman barang. Jadi ada 5 permasalahan nih yang kita pegang. Nah, dari 5 permasalahan itu kakak mengambil kesimpulan, kira-kira kalian setuju tidak kalau kita membahas permasalahan tentang etika? Karena kakak mengapa mengambil tentang etika? Satu, jika kita sudah mempunyai etika, kita tahu cara yang terbaik dalam bersikap, pasti kita disiplin dong. Jadi orang yang disiplin, jadi orang yang tidak usil, jadi orang yang tidak ikut campur urusan orang, jadi orang yang bertanggung jawab, dan pergaulannya pun pergaulan dengan teman-teman yang baik. Oke, jadi kita simpulkan, kita mengambil pembahasan kita ini tentang etika. Setuju? Oke. Oke. Nah, kemarin kan kita sudah bertemu untuk yang pertama kali perkenalan yang secara santai. Kita kemarin kan sudah ngomong. Nah, juga sudah kakak kirim masing-masing di grup, ada 6 video. Jadi masing-masing dari kalian sudah selesai belum menonton video yang kakak berikan di grup? Oke, karena ada sebagian yang sudah dan ada juga sebagian yang belum, kakak kasih waktu sekitar 5-10 menit untuk menonton video itu. Tapi jangan kembali dari video call ini, jangan keluar dari video call ini, oke? Bisa? Kalian tonton dan nanti kalian kembali lagi dalam 5-10 menit. Kalian jelaskan apa yang kalian simpulkan dari video yang kalian tonton. Oke? Oke, silakan kakak berikan waktu dari sekarang. Sekarang 11.29. Kakak kasih waktu 5-10 menit untuk menonton video masing-masing yang telah kalian pilih. Sudah? Oke. Kalau sudah selesai semuanya, kakak minta dari yang cewek dulu deh. Dari Delima. Setelah Delima menonton film yang video pendek yang Delima tonton tadi, apa yang Delima simpulkan dari video tersebut? Oke, terima kasih. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول Dari video pendek yang الله. Hatisa tonton tadi, apa yang Hatisa simpulkan? Oke, terima kasih untuk Hatisa. Salam. Selanjutnya, gimana Eka, sudah siap belum? Oke, masih ada? Sudah? Oke, terima kasih Eka Aji Pratama. Selanjutnya kakak mau ke Komar. Selanjutnya yang terakhir Yati. Kepada Yati kakak persilakan. Oke, terima kasih kembali kepada Yati dan teman-teman semuanya yang telah menyampaikan simpulan dari video yang kalian tonton masing-masing. Nah, kita simpulkan bersama bahwa video yang kalian tonton itu masing-masing menceritakan tentang kesopan santunan, tata krama, dan tentang seputaran etika. Nah, dari yang kalian sampaikan itu, kira-kira
benar. Sangat-sangat penting etika itu dalam dunia pendidikan. Dan perlu kalian tahu juga bahwasanya etika ini sangat-sangat dibutuhkan dalam kehidupan sosial, dalam pendidikan, dalam dunia kerja. Suatu saat nanti sangat dinilai etika itu. Jadi etika ini pada dasarnya penting dalam kehidupan manusia yang ruang lingkupnya adalah sosial. Nah, kira-kira dari teman-teman semuanya ada tidak solusi yang terbesit dalam pikiran kalian supaya kita itu bisa menerapkan etika tersebut? Ini ya, kita kan dalam bimbingan kelompok ini kita menyelesaikan suatu permasalahan itu bareng-bareng. Nah, kakak di sini memberikan sarana untuk kalian mengeluarkan pendapat kalian tentang penyelesaian menurut masing-masing dari kalian. Gimana sih menyelesaikan supaya saya ini mempunyai etika yang baik? Kira-kira dari siapa dulu? Siapa yang siap menyampaikan pendapatnya? Ya, gimana teman-teman? Gimana? Apa ada yang ingin menyampaikan? Gini loh kak, menurut saya itu seharusnya kita itu seperti ini agar etika kita itu baik gitu. Siapa yang kira-kira mau memberikan saran? Nah, nanti kita simpulkan saran tersebut menjadi satu saran yang menyelesaikan semua permasalahan kalian yang kalian ceritakan ke kakak pertama tadi. Oke, terima kasih pada teman kita delima. Jadi intinya kita harus pandai-pandai memilih lingkungan. Lingkungan yang kita pilih haruslah lingkungan yang baik, tapi tidak boleh juga kita mengasingkan teman-teman yang sekiranya kalian nilai, wah, teman satu ini tidak disiplin. Malah kita tarik dia agar kita ajak dia lebih disiplin gitu, ya. Oke? Jadi itu kesimpulan dari delima, pendapat dari delima. Nah, dari yang lainnya gimana? Oke, terima kasih kepada saudara Komarudin yang telah menyampaikan pendapatnya, solusi yang bisa teman-teman ambil dalam penyelesaian masalah yang telah kalian ceritakan. Nah, apakah masih ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat atau cuma dua? Perwakilan satu yang cewek dari delima, yang cowok dari yang laki-laki dari Komarudin. Gimana teman-teman yang lainnya, atau cukup dua saja? Yati. Iya, Yati. Silakan. Oke, terima kasih kepada saudari Yati yang telah menyampaikan sedikit pendapatnya tentang solusi dari penyelesaian etika ini. Nah, untuk Atisa, Salwa sama Kak Aji Pratama, apa sudah cukup dari 3 temannya saja atau ada yang ingin disampaikan? Lanjutkan. Dari ketiga temannya tadi, dapat kita simpulkan bersama bahwasanya etika ini penting untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Kalian perlu ingat bahwa kehidupan manusia tidak keluar dari ranah sosial. Kita kan membutuhkan bantuan orang lain, membutuhkan peran orang lain dalam kehidupan kita. Paham sampai situ? Oke, kakak lanjutkan. Jadi penyelesaian masalah tentang etika ini, pertama, benar kata Yati tadi, pertama kita harus membenahi diri kita. Kita harus lebih mendekatkan diri kita kepada yang menciptakan kita. Semuanya sama ya, agamanya Islam. Oke. Nah, setelah itu, setelah kita sadar terhadap diri kita, apa yang kurang terhadap diri kita, apa yang lebih dari diri kita, yang kurang itu kita menjadi introspeksi, muhasabah diri. Oh, ini tidak
cara yang baik gitu. Nah, untuk yang lebih dari kita itu kita sumbangkan, kita salurkan sama teman-temannya. Kita kasih tahu seperti pengetahuan, misalnya Yati lebih dalam bidang MTK-nya. Yati jangan pelit dalam ilmu MTK. Yati kasih tahu sama temennya. Yati ajarkan, Yati ajak belajar bersama, kerja kelompok, agar bukan cuma Yati saja yang tahu tentang MTK, tapi banyak teman-teman yang lainnya juga tahu, oke? Oke, selanjutnya benar kata Delima tadi, harus memilih lingkungan, tapi kita tidak boleh juga melupakan teman-teman yang lainnya yang kira-kira kalian nilai, wah dia ini tidak disiplin, saya tidak mau udah berteman sama si dia. Jangan begitu ya. Yang penting dari diri kita, oh saya ini ada kelebihan bahwa saya bisa mengajak dia lebih baik, ajak ke lebih baik gitu. Misalnya Atisa bahwa bolos itu udah baik Atisa gitu. Misalnya Delima bilang sama Atisa, udah baiknya gini, kasihan ibu Atisa udah ngasih belanja, udah percaya sama Atisa. Jadi dibilang secara baik-baik sama temennya. Tapi perlu kalian ingat bahwa menasehati orang itu tidak boleh di depan banyak orang. Kalau di depan banyak orang, berarti kita itu bukan menasehati, kita memperolok atau mengejek teman kita. Oke, paham sampai situ? Nah, benar dari Komarudin, kita harus menerapkan hidup-hidup di dalam diri kita itu sama seperti Yati tadi. Harus sadar diri dulu kan. Nah, setelah itu kita memilih lingkungan, kita harus menerapkan etika dalam diri kita itu, saya harus seperti ini. Dan kalian ingat bahwa perbuatan kalian saat ini akan berdampak pada masa depan. Jika kalian tidak disiplin, maka kedepannya kalian akan sulit mendapatkan pekerjaan karena yang dinilai adalah etika. Oke? Nah, dari panjang lebar kakak sampaikan, kalian sebenarnya paham atau tidak tentang apa itu etika? Yang bisa pengertian atau definisi dari etika. Ada yang bisa menjelaskan? Oke, terima kasih kepada Komarudin. Kita kasih aplaus dong sama teman kita. Oke, nah dari penyampaian Komarudin, jadi etika itu adalah moral kita, nilai-nilai yang kita bawa dalam pribadi kita. Nah, menjadi ciri khas dan pembeda kita antara ini orang baik atau orang buruk, gitu ya. Ingat ya. Nah, jadi dari banyak yang telah kita sampaikan bersama-sama, kalian satu saja dari kalian berenam bisa menyimpulkan tidak? Seberapa penting dan apa solusi dari etika, dari penyelesaian etika tersebut? Siapa yang kira-kira berani ini menyimpulkan satu saja dari apa yang sudah kita sampaikan sekian banyak tadi? Oke, masih ada lagi waktu lagi. Sudah sekian menit kita lagi. Nah, kakak ucapkan terima kasih karena telah bergabung pada layanan ini, dan nanti selanjutnya kita tentukan pertemuan selanjutnya pada hari Rabu untuk tindak lanjutnya. Oke? Untuk tindak lanjut ini tidak banyak, kakak mengasih satu file yang nanti kalian isi penilaian tentang layanan kita. Oke? Nah, paham? Maaf ya, suaranya kurang kondusif di sini, jadi kakak lagi di kampus. Jadi kakak mengusahakan menyesuaikan waktu kalian jam sekolah. Dan kakak mohon maaf juga mengambil waktu jam pelajaran kalian. Sekarang sudah waktu istirahat lagi atau sedang masuk? Oke, simpulan dari yang kita bahas ini, jadi disiplin, ikut campur urusan orang tadi kan, terus apa tadi, pergaulan yang bebas, dan Yati tadi tidak bertanggung jawab tadi. Kalau kita mempunyai etika,
orang, seluruh urusan itu tidak bisa diikut campur. Ada salah satu bagian yang kita rahasia, tidak boleh orang lain ikut campur. Jadi kita sendiri jangan kepoin terus temennya, oke? Kalau kita mempunyai etika, kita bisa memposisikan diri kita. Jadi etika itu penting loh teman-teman, dalam pendidikan, dalam dunia kerja suatu saat nanti. Nah, itu yang dapat kakak sampaikan. Kurang dan lebih kakak mohon maaf, panjang lebar dan waktunya sangat melebihi perkiraan kita. Kakak mohon maaf sekali lagi dan terima kasih ya telah meluangkan waktunya. Kau ucapkan terima kasih ya. Dan teman-teman yang lainnya, Kamarudin, jangan lupa ya kita bertemu lagi pada hari Rabu. Jam seperti saat ini juga, oke? Oke. Foto dulu dong. Lambang konseling. Seperti ini ya. Oke? Satu. Mana? Kamarudin mana? 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak ucapkan terima kasih.